Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam program Mimbar Gemar GEJ Penel Surabaya dan juga Anugerah Kemendung. Hari ini, hari Senin, tanggal 25 Mei 2026 bersama dengan saya, Pendeta Markus Indrianto. Senang sekali bisa menjumpai Bapak Ibu Saudara dalam kasih setia Tuhan, dan saya percaya kita semua dalam pemeliharaan anugerah dan rahmat Tuhan yang luar biasa. Pagi hari ini, sebagaimana pembacaan kita, saya diberkati dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Puji Tuhan. Baik Ibu Saudara kekasih, dalam pembacaan kita pagi hari ini, kita sepakat bersama bahwa latihan badani itu berguna. Memang latihan badani itu berguna. Ketika Bapak Ibu Saudara rajin untuk berolahraga, rajin untuk melatih badan kita, pasti kita akan hidup lebih sehat dan hidup kita lebih berkualitas, ya. Dan itu berguna. Tetapi ingat, latihan badani berguna, tetapi terbatas. Ya kan? Mengapa? Karena ya Mazmur 90 katakan usia manusia 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Dari lebih daripada itu penderitaan dan lalunya buru-buru. Artinya sebaik apapun latihan badani itu terbatas gunanya secara fisik semata. Tetapi dari kebenaran fakta bahwa latihan badani ini memang ada manfaatnya, kemudian Rasul Paulus masuk tentang satu nilai yang lebih dalam, satu kebenaran yang lebih luar biasa. Latihan badani aja berguna, apalagi latihan rohani, yang dalam bahasa Timotius dikatakan ibadah. Bapak Ibu Saudara, mengapa latihan rohani melalui ibadah itu memberi manfaat kekal? Bukan semata-mata di dunia saat ini, tapi juga nanti di dunia yang akan datang. Saya menemukan beberapa kebenaran mendasar yang patut kita pikirkan, yang patut kita renungkan. Ya, yang pertama bahwa latihan badani berguna tetapi terbatas. Paulus tidak pernah menolak untuk supaya kita menjaga kesehatan kita, rajin berolahraga, rajin beraktivitas, ya jalan sehat, jalan pagi, ataupun treadmill, ataupun renang, itu berguna, itu baik, ada manfaatnya. Tetapi ingat, itu semua terbatas. Nah, oleh sebab itu maka kita masuk dalam poin yang kedua. Perlu kita melatih rohani kita. Perlu kita melatih ibadah kita. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal. Nah, kata yang dipakai menarik. Kata yang dipakai dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8 itu yaitu eusebia. Eusebia itu dalam pengertian ibadah, ya kan? Ada beberapa kata yang dipakai tentang mengenai ibadah dalam bahasa Yunani. Salah satunya eusebia, dan ibadah yang memakai kata eusebia ini menekankan tentang kesalehan, menekankan tentang hidup beribadah kepada Allah, menekankan tentang kekudusan hidup. Nah,
Tentunya ibadah di sini yang menekankan tentang kesalehan hidup, tentang beribadah kepada Allah, itu meliputi bagaimana kita sebagai orang percaya harus mempunyai kehidupan di dalam doa, kehidupan dalam pembacaan firman Tuhan, persekutuan, dan juga worship, penyembahan. Dan itu menjadi bagian habit, kebiasaan kita sebagai orang percaya, hari lepas hari. Karena apa? Karena Mazmur pasal 1 ayat pertama sampai yang ketiga mengingatkan di sana bagaimana orang benar yang hidup beribadah kepada Tuhan, dan firman Tuhan menjadi kebiasaan, persekutuan keintimannya, makanan rohaninya, aktivitas rohaninya siang dan malam. Dan di sana firman Tuhan katakan, hidupnya berhasil, hidupnya diberkati. Kenapa? Karena ibadah dalam pengertian melatih manusia rohani supaya lebih kuat, itu memampukan kita untuk kita selalu siap menghadapi pencobaan hidup ini. Itu menolong kita untuk selalu kita memberikan kekuatan, damai sejahtera, sukacita, dan tetap bisa mengambil keputusan yang tepat, yang benar di dalam hidup ini. Sekalipun di tengah masalah, sekalipun di tengah pergumulan, tapi karena kita hidup beribadah, hidup dekat dengan Tuhan, dalam doa, dalam membaca firman, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, dalam pujian penyembahan, maka kehidupan kita akan dipimpin, dituntun. Di tengah tantangan sekalipun, kita tetap hidup dan memilih pilihan yang tepat dan benar. Yang ketiga yang patut kita renungkan, ibadah atau latihan rohani itu mengandung janji untuk hidup saat ini. Luar biasa. Makanya pentingnya kita senantiasa hidup kudus. Pentingnya kita hidup senantiasa menyembah kepada Tuhan, hidup dalam kesalehan, hidup dalam kebenaran sesuai terang firman Tuhan. Karena ketika kita hidup beribadah kepada Tuhan, hidup takut akan Tuhan, mengandung janji yang luar biasa untuk kehidupan kita saat ini. Tidak salah kalau firman Tuhan dalam Matius 6:33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Inilah ibadah kita. Inilah latihan rohani kita. Kita berani memprioritaskan Tuhan. Kita berani mengutamakan Tuhan. Nah, ketika kita berani mengutamakan Tuhan, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, beribadah kepada Tuhan, mengutamakan Tuhan lebih dulu, ya kan? Ada janji, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Makanya dalam Ibrani 10:25 mengingatkan kita, janganlah meninggalkan pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang di antara kamu. Mengapa? Ini penting. Karena ibadah kita kepada Tuhan itu mengandung janji untuk kehidupan kita saat ini. Yakinlah Tuhan akan pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan selalu memimpin kita. Yakinlah Tuhan selalu menolong kita. Yakinlah Tuhan selalu memberkati hidup kita. Semuanya ditambahkan. Banyak orang ini terjebak akan hal ini. Mereka mengutamakan kerja. Mereka mengutamakan usaha. Padahal itu hari Minggu. Hari Minggu kita tahu adalah hari perhentian, hari rest in peace di dalam hadirat Tuhan. Kita meninggalkan semua aktivitas, kita meninggalkan kesibukan, kebisingan dunia ini, dan kemudian kita fokus mendekatkan diri kepada Tuhan. Dan di sanalah kita di-recovery kembali. Di sanalah kita dikuatkan kembali. Di sanalah kita diteguhkan kembali. Recas ulang, sehingga kehidupan Bapak Ibu Saudara saya memasuki minggu berjalan, Senin, Selasa, Rabu, dan seterusnya
Tuhan pimpin, Tuhan tolong. Usaha pekerjaan kita dibuat berhasil, bisnis kita dibuat berhasil, studi kita dibuat berhasil. Apapun yang kita kerjakan dibuat berhasil ketika kita mengutamakan Tuhan, ketika kita beribadah dulu kepada Tuhan. Yang terakhir, ibadah itu mengandung janji untuk hidup yang akan datang. Ini hal yang sangat luar biasa. Bapak Ibu Saudara, oleh sebab itu, mari kita sungguh-sungguh melatih bukan semata-mata jasmani kita, tapi rohani kita. Kita tetap bisa memilih yang tepat, yang benar, dan yang utama dalam hidup ini. Di tengah kebisingan, di tengah aktivitas, kesibukan dunia yang begitu luar biasa, tapi mari Bapak Ibu Saudara dan saya tetap beribadah kepada Tuhan sambil memandang di dalam ibadah kita ada janji untuk hidup yang akan datang, ada janji untuk kehidupan yang dalam kekekalan, ada janji untuk eskatologi yang Allah berikan. Makanya dalam Yohanes 14 ayat 2 dan 3, Yesus berkata, Aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Kalau aku sudah pergi, sudah menyelesaikan, aku datang kembali kepadamu dan menjemput kamu. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah janji Tuhan bagi setiap orang percaya yang tetap beribadah kepada Allah di dunia ini. Dengan tekun, dengan setia, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kesalehan, hidup dalam kekudusan, engkau dan saya bertanggung jawab di hadapan Tuhan, menghormati, menghargai kekudusan Tuhan, maka ada jaminan yang luar biasa. Wahyu 2 ayat 10. Setialah sampai mati, maka aku mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai mati, bukan saja setia dalam mengiring Tuhan, tetapi juga dalam ketaatan hidup, dalam kekudusan hidup, dalam kesucian hidup. Petrus mengingatkan kita dalam 2 Petrus pasal 3, kalau dunia ini akan hancur dengan cara yang begitu luar biasa dalam nyala api, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup di dunia ini. Itu ibadah kita. Tuhan tolong kita, Roh Kudus mampukan kita untuk kita senantiasa boleh beribadah kepada Tuhan. Melatih manusia rohani untuk semakin dekat, semakin berkenan, semakin takut akan Tuhan. Dan itu mempersiapkan kehidupan kita untuk kekekalan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas. Kita bersatu dalam doa. Segala puji, hormat, syukur kami naikkan bagimu buat kebenaran firman Tuhan, buat pesan Tuhan pagi hari ini. Untuk kami melatih latihan rohani ibadah kami, karena latihan jasmani terbatas, tapi latihan rohani ibadah kami tidak terbatas dan berguna dan mengandung janji, bukan semata-mata untuk hidup di dunia ini, tapi hidup sampai kekekalan. Roh Kudus kuatkan kami, Roh Kudus teguhkan kami untuk kami boleh memprioritaskan latihan rohani kami, ibadah kami di tengah kesibukan, di tengah aktivitas, di tengah kebisingan dunia ini. Kami tetap memilih yang terbaik, yang tidak akan pernah diambil dari hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus berkati setiap kami dalam aktivitas hari ini. Lindungi dan berkati. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara kekasih. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam bergemar. Amin.